Apa itu dosa hujat terhadap Roh Kudus? Dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 31-32 Tuhan Yesus berkata, "Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu tentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, di dunia yang akan datang pun tidak." Dalam perkataan Yesus itu kita melihat suatu pelanggaran yang begitu besar, dosa hujat terhadap Roh Kudus yang tidak akan diampuni, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Tetapi apakah itu dosa hujat terhadap Roh Kudus? Mengapa hanya Roh Kudus saja yang disebutkan, sedangkan hujat terhadap anak manusia nampaknya memiliki konsekuensi yang tidak sama, seperti hujat terhadap Roh Kudus? Untuk bisa memahami perkataan Yesus tersebut, kita harus memahami konteks dari peristiwa yang terjadi di dalam perikop ini. Dalam perikop tersebut, Yesus melakukan mujizat. Ia mengusir setan dan menyembuhkan orang yang buta dan yang tuli. Banyak orang menjadi takjub dan berkata, maksudnya Yesus, agaknya anak Daud. Atau dalam bahasa sehari-hari mungkin bisa kita katakan orang-orang itu takjub dan berkata, Yesus ini mungkin adalah anak Allah, juru selamat yang sedang mereka nantikan. Akan tetapi orang-orang Farisi pada saat itu memiliki respons yang berbeda. Mereka menuduh Yesus dan berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Orang-orang Farisi ini menuduh Yesus bahwa ia melakukan berbagai macam mujizat mengusir setan karena Yesus menggunakan kuasa setan. Inilah dosa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Mereka menolak karya Roh Kudus dan bahkan karya Tuhan Yesus, dan bahkan mengasosiasikannya dengan pekerjaan setan. Dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang dilakukan dengan menolak karya Roh Kudus yang nyata di dalam diri Tuhan Yesus. Ketika seseorang menolak karya Allah Roh Kudus, itu berarti bahwa orang tersebut juga menolak Allah Bapa dan Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Karena ketiganya adalah Tritunggal, kesatuan yang bisa kita bedakan namun tidak bisa kita pisahkan. Orang-orang Farisi pada zaman itu mengasosiasikan karya Yesus dan bahkan karya Allah Tritunggal dengan pekerjaan setan. Itulah yang mereka lakukan dan itulah dosa yang tidak dapat diampuni. Dosa yang menolak karya Roh Kudus. Secara hal ini selaras dengan apa yang Yesus ajarkan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 18b. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Orang-orang yang menolak karya Allah Tritunggal tetap berada di bawah hukuman karena mereka tidak percaya kepada Allah Tritunggal. Sebagai orang-orang yang sudah percaya, kita tidak perlu khawatir kalau kita telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni ini dengan tidak sengaja. Kita tidak perlu khawatir akan hal itu. Karena iman kita, kepercayaan kita di dalam Yesus Kristus, itu secara tidak langsung menjadi jaminan untuk kita, bahwa kita tidak pernah melakukan dosa itu. Karena kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka dari itu, dosa hujat terhadap Roh Kudus adalah dosa yang menolak karya dari Allah Tritunggal. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita.